Halo semuanya guys, selamat datang di channel 5W1H. Kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah manuskrip misterius dari abad pertengahan. Manuskrip ini sepenuhnya tertulis dalam bahasa kode, dan penulis dari manuskrip ini belum diketahui hingga sekarang. Banyak opini yang beredar mengenai siapa penulisnya, apa isinya, dan mengapa manuskrip ini ditulis. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel 5W1H dan like video ini jika kalian suka. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah ceritanya. Manuskrip fonik adalah buku misterius dengan ukuran 7x5 inci dan memiliki 240 halaman. Di setiap halamannya, ada tulisan Latin yang susah untuk diterjemahkan, serta berbagai ilustrasi tentang tanaman, hewan, astrologi, bahkan wanita tanpa busana. Nama manuskrip fonik ini diambil dari nama pemiliknya, yaitu Wilfrid Fonik. Cerita ini bermula pada tahun 1912. Pada saat itu, sebuah perpustakaan di Roma membutuhkan sejumlah dana untuk kepentingan mereka. Akhirnya, perpustakaan ini memutuskan untuk menjual sebagian aset mereka, termasuk buku-buku kuno yang mereka simpan. Kemudian, seorang kolektor barang antik asal Polandia yang bernama Wilfrid Fonik memutuskan untuk membeli beberapa buku kuno yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Nah, salah satu buku kuno yang ia beli adalah manuskrip yang akan kita bahas ini. Setelah melihat buku-buku yang ia beli, si Fonik tertarik pada satu manuskrip yang berisikan tulisan Latin dan ilustrasi yang tidak bisa diterjemahkan olehnya. Karena penasaran, Fonik lalu meminta para kriptolog paling terkenal pada masa itu untuk memecahkan misteri dalam manuskrip tersebut. Namun, usaha mereka tidak membuahkan hasil. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1930, Fonik ini wafat dan kemudian manuskrip Fonik dipindahkan ke Bionic Library di Universitas Yale untuk diteliti lebih lanjut. Sebelum kita membahas mengenai teori dan pendapat para ilmuwan tentang manuskrip Fonik, ada baiknya kita mengetahui dulu mengenai riwayat kepemilikan manuskrip ini. Dari beberapa sumber yang saya temukan, berikut adalah riwayat kepemilikan manuskrip Fonik. Pada tahun 1580, Kaisar Rudolf II membeli manuskrip ini dari seseorang yang tidak diketahui. Di tahun 1609, Kaisar Rudolf memberikan manuskrip ini pada seorang tabib yang bernama Yakuba. Kaisar memberikannya sebagai tanda terima kasih karena telah menyembuhkan sang kaisar. Di tahun 1620, sebelum Yakuba wafat, dia memberikan manuskrip ini pada seorang ahli alkemi yang bernama Barsius. Tahun 1662, Barsius menyerahkan manuskrip ini pada seorang dokter yang bernama Marek Marci untuk diteliti lebih lanjut. Di tahun 1665, Marek Marci kewalahan dalam meneliti manuskrip ini dan dia memberikannya kepada Athanasius Kircher untuk diterjemahkan. Athanasius Kircher sendiri adalah seorang sarjana Yesuit yang ahli bahasa asing pada masa itu. Di awal tahun 1900-an, manuskrip ini tersimpan di perpustakaan yang ada di Roma. Dan pada tahun 1912, manuskrip ini dibeli oleh kolektor barang antik yang bernama Wilfrid Fonik yang sudah kita bahas sebelumnya. Informasi ini menjelaskan mengenai riwayat kepemilikan, tapi tidak ada yang menjelaskan mengenai siapa penulis dari manuskrip ini. Karena misteri tentang penulis manuskrip ini belum terpecahkan, ilmuwan dan publik mulai memberikan pendapat mereka. Dan berikut adalah beberapa asumsi dan teori yang cukup menarik mengenai manuskrip Fonik. Yang pertama, manuskrip ini ditulis oleh Yakuba. Wilfrid Fonik sangat penasaran dengan siapa penulis dari manuskrip ini. Akhirnya dia meneliti buku ini menggunakan bahan kimia dan dia menemukan ada tanda tangan di bagian awal buku. Tanda tangan itu adalah milik Yakuba yang merupakan dokter keliling dan ahli herbal pada masa Kaisar Rudolf II. Sekilas itu tampak masuk akal karena sebagian besar dari buku ini membahas masalah tanaman herbal dan Yakuba adalah dokter sekaligus ahli herbal pada masa itu. Namun, para peneliti membantah hal tersebut. Para peneliti menjelaskan, pada tahun 1609, Kaisar Rudolf II menderita penyakit misterius. Nah, kemudian Yakuba ini mengobati sang kaisar. Singkat cerita, Kaisar Rudolf pun sembuh, dan sebagai tanda terima kasih, Kaisar Rudolf memberikan manuskrip ini pada Yakuba. Nah, seperti kebanyakan orang, Yakuba menandatangani buku itu sebagai tanda bahwa buku itu adalah miliknya. Itulah mengapa alasan tanda tangan Yakuba ini ada pada bagian awal buku. Kedua,
manuskrip ini ditulis oleh alien. Teori ini muncul karena bahasa yang digunakan dalam manuskrip tersebut merupakan kode yang sulit untuk diartikan. Terlebih lagi, banyak ilustrasi mengenai kosmologi yang ada dalam manuskrip tersebut. Hal itu membuat publik makin percaya bahwa manuskrip ini dibuat oleh alien. Namun, para ilmuwan mencoba memberikan alasan yang logis. Menurut para ilmuwan, manuskrip ini ditulis oleh Roger Bacon yang merupakan ilmuwan Inggris terkenal pada abad ke-13. Roger banyak bereksperimen mengenai fenomena optik dan konon katanya dia juga meneliti benda-benda mikroskopik yang kemudian dituangkan dalam manuskrip ini secara detail. Ilmuwan yang meneliti manuskrip fonik merasa ada yang aneh karena bagaimana cara Roger bisa menuliskan benda-benda mikroskopik sementara pada abad ke-13 mikroskop belum ditemukan. Jadi, apakah manuskrip ini benar-benar ditulis oleh alien? 3. Karya Leonardo da Vinci muda. Seorang doktor filsafat yang bernama Edith Sherwood berpendapat bahwa manuskrip fonik ditulis oleh Leonardo da Vinci. Alasannya adalah ilustrasi-ilustrasi yang ada di dalam manuskrip ini tidak terlalu realistis, sehingga itu bisa jadi ilustrasi yang diciptakan oleh Leonardo da Vinci pada saat dia masih muda. Hal ini diperkuat dengan adanya 15 gambar wanita tanpa busana yang duduk di bak dan terlihat beberapa dari wanita itu sedang hamil. Ada juga lambang astronomi yaitu zodiak Aries. Nah, Edith mengartikan semua hal ini adalah sebuah kode dari sang penulis manuskrip tersebut. Menurut Edith, jika diartikan, lambang zodiak Aries mewakili bulan April. Dan 15 ilustrasi wanita hamil ini mewakili hari atau tanggal. Jadi, jika digabungkan menjadi 15 April. Dan 15 April sendiri merupakan hari lahir dari Leonardo da Vinci. Keempat, Wilfrid Voynich adalah pembohong. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa Wilfrid Voynich lah yang membuat manuskrip ini. Mengapa? Ya tentu saja untuk uang. Karena si Wilfrid ini adalah seorang kolektor barang antik, jadi dia lebih paham mengenai value dari barang antik tersebut. Sehingga, dia mencoba membuat huruf Latin yang susah untuk diterjemahkan, beserta ilustrasi yang ada di dalamnya. Wilfrid sangat hati-hati dalam membuat ulang manuskrip ini, sehingga tidak ada tanda-tanda koreksi di manuskrip tersebut. Jadi, harganya bisa sangat mahal. Ya meskipun sampai akhir hayatnya, manuskrip ini tidak laku terjual. Paling nggak dia udah usaha lah. Nah, karena banyaknya teori dan opini mengenai misteri penulis manuskrip ini, pada tahun 2009, Greg Hodgins dan sejumlah ilmuwan melakukan uji radiokarbon pada kertas manuskrip ini. Hasilnya, ternyata manuskrip ini berasal dari tahun antara 1404 sampai 1438. Dan tentu saja nih, hasil penelitian ini membatalkan teori-teori yang ada, termasuk 4 teori yang sudah kita bahas tadi. Tapi tetap aja, penulis manuskrip ini masih menjadi misteri hingga detik ini. Oke lah guys, tadi itu adalah cerita tentang manuskrip Voynich. Oh ya, semoga kalian terhibur dengan cerita ini, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah, dan sampai jumpa di konten berikutnya.